Is this it? Berawal dari sebuah pesta anak remaja di mana para cewek-cewek sedang bergosip tentang tubuh langsing Lisa Blackpink yang rata-rata dari mereka semua ingin memiliki tubuh seperti itu. I like to eat what I want when I want. I never go over 1200 ever. Tak lama salah satu dari mereka pun menunjukkan sebuah aplikasi penghitung kalori dan program diet yang ketika cewek lain sedang mencarinya di Play Store, dia justru menemukan sebuah aplikasi aneh yang bernama Countdown yang bisa mengetahui kapan seorang akan meninggal serta ada keterangan hitungan mundur alias sisa waktu hidup yang mereka miliki. I need that. What's that called? No, that's weird. What is that? Exactly when you were going to die, would you want to know? That's Mereka yang sudah terlalu banyak minum pun memiliki ide untuk melakukan permainan, dan siapa yang lebih dulu mati dan yang kalah harus minum lagi. Yang diantara mereka semua ada satu gadis bernama Courtney yang menolak untuk mendownload aplikasi tersebut, yang karena dia merupakan tipikal orang yang parnoan sehingga bisa suka bermain-main dengan hal-hal yang dianggap tabu. Tetapi karena teman-temannya terus memaksa Court, dia pun terpaksa mendownload aplikasi tersebut yang setelah dilihatnya ternyata sisa waktu hidupnya hanya tinggal 3 jam lagi. Is this it? It says I only have 3 hours. Why would you download that? I don't know, we all were. you better not kill. Dia bernama Evan, kekasih dari Courtney yang sudah lumayan mabuk dan memaksa untuk mengantarkan pulang, tetapi Courtney yang memilih untuk jalan kaki saja, yang karena takut jika mereka berdua mengalami kecelakaan sehingga menjadi penyebab kenapa dia meninggal. You better when I'm drunk. It's not funny. I'm so worried about that stupid app. Baby? What? Fine. I'll walk by myself. Sesuai hitungan mundur yang ada di aplikasi tersebut, yang hanya tersisa waktu 7 menit saja, yang mana dia mulai merasa waspada terhadap segala bahaya yang ada di sekitarnya. Dia pun memutuskan untuk langsung masuk ke dalam rumah saja. Tepat saat dimana waktu tersisa 1 menit lagi, dan tidak ingin dihantui rasa takut yang tidak beralasan, Courtney pun mencoba mengkalem-kalemkan dirinya sendiri dengan meminum segelas air, namun tak lama terdengar suara dari dalam bak mandi yang ketika dia periksa awalnya tidak ada apa-apa, tapi tiba-tiba Evan sendiri mengalami kecelakaan parah dengan kayu yang menancap tepat di kursi yang harusnya diduduki oleh Court. Sehingga jika Court tetap ikut bersama Evan, dia akan tetap mati dan tidak bisa melawan takdir kematiannya sendiri. Dan inilah hitungan mundur. Kisah akan berfokus pada seorang perawat bernama Gwen yang kebetulan merawat pasien yang baru saja mengalami kecelakaan yang tak lain adalah Evan. Setelah menyadari akan kebenaran tentang aplikasi tersebut, Evan menjadi sangat terpukul dengan kematian kekasihnya. Dia pun merasa cemas dengan sisa waktu hidupnya yang ternyata hanya tinggal 19 jam dari sekarang. App said she was gonna die in 9 minutes, and 9 minutes later I Didn't, right? What does that tell you about your app? She did die. Kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun Gwen, yang setelah selesai acara, Gwen pun menceritakan tentang Evan yang curhat mengenai aplikasi Countdown, di mana seorang perawat iseng mengunduh aplikasi tersebut dan membagikan linknya ke semua staf yang ada di sana. What's it called? Countdown, I think. I'm only gonna make it to 87. I'm gonna send it to you guys. Beliau bernama Dr. Sullivan, seorang dokter senior yang juga iseng mengunduh aplikasi tersebut dan diketahui jika sisa waktu hidupnya masih 57 tahun lagi. Saat akan pulang, Gwen pun iseng untuk mengunduh aplikasinya yang dibagikan si perawat tadi, yang tanpa membaca syarat dan ketentuannya, Gwen pun langsung menyetujui penginstalannya yang setelah muncul ternyata sisa waktu hidupnya hanya tinggal 2 hari lagi dari sekarang. Gwen pun tidak langsung pulang, melainkan mampir dulu ke rumah ayahnya dan satu adik perempuannya bernama Jordan untuk mengambil beberapa berkas dan data keluarga untuk keperluan pekerjaan, yang di situ si ayah mengajak Gwen untuk ziarah ke makam sang ibu. We're gonna go lay some fresh flowers up in...
Pada hari besok di rumah sakit kita akan melihat Evan yang mulai cemas dengan sisa waktunya yang hanya tinggal beberapa menit saja. Yang karena tak ingin hanya berdiam diri di kamar dan menunggu kematiannya, Evan pun memutuskan untuk kabur dari rumah sakit ini dengan menggunakan tangga darurat. Sehingga dia pun meninggal di lokasi tersebut. Courtney. Keesokan paginya ketika Juan baru saja masuk, dia langsung dikejutkan dengan kabar meninggalnya Evan tadi malam. Yang karena penasaran apakah ini ada kaitannya dengan aplikasi Countdown, Gwen pun segera menuju ke ruangan mayat untuk memastikan hitungan mundur pada ponsel milik Evan. Setelah memastikan hitungan mundur milik Evan yang sudah habis, Gwen pun akhirnya mulai meyakini atau sedikit percaya tentang kebenaran aplikasi tersebut. Rasa cemas pun mulai memenuhi pikirannya sehingga dia memutuskan untuk menghubungi ayahnya. Dia pun membatalkan untuk ikut ziarah ke makam sang ibu. No, this thing on Saturday, I checked with the hospital. We can go another weekend, right? Yeah. In fact, Setelah membatalkan keikutsertaannya, Gwen pun tiba-tiba menerima notifikasi berisi pelanggaran kesepakatan pengguna. Entah apa penyebabnya, tetapi Gwen sempat melihat sosok orang berdiri di ruangan gelap yang ketika dia mencoba untuk memastikannya, tiba-tiba sorry. si dokter pun mengajak Gwen untuk memeriksa selang infusan milik pasien yang sedang koma. Ternyata itu hanyalah akal bulus si dokter untuk bisa berduaan dengan Gwen saja. Okay. No, I said no! Sorry. Gwen pun nyaris saja menjadi korban pelecehan jika tidak teriak dan melawannya. Ketika sedang berada di rumah, Gwen pun penasaran dengan mulai searching tentang aplikasi Countdown, di mana dia menemukan beberapa fakta mengejutkan tentang kematian yang tidak biasa yang dialami oleh beberapa orang. Salah satunya adalah Courtney, kekasih Evan, dan satu video yang memperlihatkan detik-detik kematian korban pengguna aplikasi tersebut. You guys, this countdown app. Dan sampai sini, Gwen pun yang masih sedikit ragu antara percaya atau tidak percaya dengan kebenaran aplikasi ini, tetapi karena aplikasinya tidak bisa dihapus, Gwen pun merusak ponselnya dengan cara dibanting dan diinjak-injak. Gwen yang takut tidur sendirian di dalam rumah, dia pun memilih untuk pergi ke tempat ramai dan tidur di dalam mobil. Keesokan paginya Gwen pun dibangunkan oleh Jordan dan meminta izin untuk tinggal sementara di kontrakannya, di mana Jordan tidak sengaja menemukan ponsel miliknya yang tergeletak di lantai. Yang dengan nada meledek, Jordan pun mengatakan jika sisa waktu hidup Gwen hanya tinggal 1 hari lagi. What the hell did you do to your phone? It says you only have 1 day left. Karena aplikasinya tidak bisa dihapus, Gwen pun memutuskan untuk membeli handphone baru. Namun alangkah terkejutnya, Gwen pun baru saja selesai membayarnya, aplikasi tersebut terinstal secara otomatis dan bahkan si mas-mas penjaga toko pun tidak bisa untuk menghapusnya. It won't let you delete it. Saat sudah berada di dalam mobil, saat itulah Gwen kembali melihat sosok manusia yang berdiri di belakang mobilnya ketika sedang dimarahi. Saat itulah muncul seorang pria bernama Made. Ternyata Made bernasib sama seperti Gwen, bahkan sisa waktunya hanya tinggal 18 jam lagi. Mereka berdua pun melanjutkan obrolan di bar. Di situ mereka berdua membahas tentang notifikasi yang selalu muncul berisi keterangan pelanggaran ketentuan pengguna. Yang karena ingin membaca ulang syarat dan ketentuannya, mereka pun harus mencari seseorang untuk mengunduh dan mendaftarkan diri di aplikasi tersebut. Terms and we don't accept it. No. For us to look at that user agreement again and track with me. Ditemukanlah seorang bapak-bapak yang sedang mabuk. Mereka pun langsung membaca syarat dan ketentuannya yang di situ ada keterangan tentang pengguna aplikasi yang tidak bisa melawan takdir, sehingga keduanya akhirnya sadar bahwa seberapapun keras mereka berusaha untuk selamat dan menghindari kematian, mereka akan tetap saja meninggal. Any attempt to use information derived from Countdown to alter... The app said that's when I was going to die, so I canceled it.
Ketika hitungan mundurnya habis dan merasa bahwa ini ada hubungannya dengan hal mistis seperti kutukan dan iblis jahat, Gwen pun dan Made pergi ke rumah sakit untuk menemui seseorang pendeta yang nampaknya kurang mengerti dengan hal-hal supranatural seperti itu. Tapi dia memiliki seorang teman pendeta yang paham betul dan ahli dalam masalah seperti ini. Look, this stuff is a little better. Tak lama Gwen pun dipanggil oleh Dewan Rumah Sakit untuk membicarakan tentang laporan pelecehan yang dituduhkan kepadanya, yang ternyata laporan tersebut dibuat oleh si dokter yang merasa malu sendiri atas kejadian kemarin. Namun anehnya dialah justru yang menuduh Gwen sebagai pelaku pelecehannya. Ordering me in my office like that. Protect myself and my practice. And the hospital. Bersamaan dengan itu Made yang terlihat sedang berada di toilet tepat saat dia melihat kaki seseorang berjalan di balik pintu dan tiba-tiba setelah Gwen disekor dan Made mulai diteror makhluk halus, mereka berdua pun langsung pergi menuju ke tempat seorang pendeta sesuai saran dari dokter rumah sakit. Beliau bernama John, seorang pendeta yang sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau mistis, dan langsung menyambung ketika Gwen menjelaskan tentang aplikasi tersebut. Big time. Woo! I mean, that's kind of what got me into the cloth in the first place. Beliau pun menunjukkan sebuah buku berisi tentang sejarah seorang pangeran muda di zaman dulu, yang mana si pangeran harus memimpin sebuah perang setelah ayahnya meninggal. Namun karena takut tidak selamat, dia pun mendatangi seorang dukun untuk menanyakan apakah dia akan selamat di peperangan nanti. Lantas si dukun pun melakukan japu-japu ritualnya dan memberikan sebuah gulungan kertas bertuliskan nomor yang merupakan hitungan mundur akan kematiannya. With a number on it. And that number is the agrees, opens up the scroll, news ain't good, like 90. Dianggap akan mati dalam peperangan, pangeran muda pun tidak jadi memimpin untuk perang dan justru menyuruh adiknya untuk menggantikannya berharap bisa menghindari kematian. Tetapi si pangeran muda tetap saja meninggal karena yang menghampirinya bukanlah kematian alami, melainkan adalah sosok iblis bernama Ojin yang memang si pangeran telah dikutuk untuk mati sesuai hitungan mundur pada gulungan kertas tersebut. His little brother instead. Dan intinya adalah aplikasi ini adalah versi modern dari gulungan kertas. Sama seperti yang terjadi dengan pangeran, siapapun yang setuju untuk menjadi pengguna aplikasi, otomatis orang tersebut akan terkena kutukan iblis Ojin. A modern version of what the old gypsy lady did. Sehingga kematian para korban bukanlah kematian alami sesuai takdirnya, melainkan sudah diatur sedemikian rupa oleh iblis bernama Ojin ini. Pendeta John pun juga berkata bahwa setiap kutukan pasti bisa dipatahkan, asalkan dia melihat kode yang tertera pada aplikasi semacam coding yang membentuk aplikasi tersebut untuk bisa mengetahui solusi dan bagaimana cara mematahkan kutukannya. I think I would know for sure. You mean like hack the... I think I might. Sehingga Gwen dan Made pun langsung pergi menemui mas-mas penjaga toko HP yang merupakan orang yang tepat untuk meretas aplikasi tersebut. Dengan tawaran 2 kartu kredit, si mas-mas ini pun bersedia untuk meretas aplikasinya, yang di situ terdapat banyak sekali nama pengguna yang sudah terkena kutukan. Salah satunya adalah Jordan, adiknya yang diam-diam sudah mendaftarkan diri sebagai pengguna aplikasi ini. Stop. I downloaded it. Our clock is the same as mine. Dengan santainya si mas-mas penjaga toko ini pun berhasil menyeting ulang hitungan mundurnya, yang hal tersebut cukup membuat Gwen dan Made pun merasa lega karena masih punya banyak sekali waktu untuk mencari cara mematahkan kutukannya. Okay, look at his phone. It works. There it is. Karena sudah larut malam, Made pun diajak menginap di rumah Gwen yang mana saat mereka sudah tertidur lelap, tiba-tiba Gwen pun merasa ada sesuatu yang aneh dan ya, hitungan mundur mereka pun kembali ke semula dan bukti bahwa iblis Ojin mengetahui kecurangan yang mereka lakukan. Namun di saat bersamaan Jordan juga mengalami teror dari iblis Ojin. Di saat sedang sendirian di rumah yang karena masih bocil, dia pun memilih kolong kasur sebagai tempat persembunyiannya. Mrs. Talbot?
Tak lama muncullah Made yang datang untuk menjemputnya, dan mereka bertiga pun langsung pergi ke kediaman Pendeta John untuk menunjukkan kode aplikasinya, yang di situ si Pendeta John menemukan jika satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan ini adalah dengan membuat si iblis melakukan kesalahan dalam perhitungan, alias mereka harus mencari cara untuk supaya menunda atau mempercepat kematian walaupun hanya 1 detik saja, yang hal itu cukup untuk mematahkan kutukan ini. Look, gang, Satan is the father. Prove him a liar. If you can foil the clock, Someone has to die before they're supposed to? that would. Bermodalkan garam yang dibentuk menjadi simbol lingkaran, mereka berempat pun mulai melakukan ritual sesuai yang tertera pada buku sejarah, yang pada intinya lingkaran garam ini yang dimaksudkan agar iblis Ojin tidak bisa mendatangi salah satu dari mereka, terutama Made yang akan lebih dulu meninggal. Sama seperti iblis-iblis pada umumnya, iblis Ojin pun melakukan tipu daya dengan mempengaruhi pikiran Made seolah melihat adiknya yang telah lama mati, yang ketika sudah terlanjur melangkah, tiba-tiba Let me go. Made pun tewas tertabrak mobil tepat saat hitungan mundurnya habis, sehingga iblis Ojin pun masih tetap menang dan kutukannya masih belum terpatahkan. Gara-gara kejadian barusan, Jordan pun harus dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka tusuk pada perutnya yang setelah ditangani. Mereka berdua kembali murung sedih, dan saat melihat sisa waktu yang mereka miliki tinggal beberapa menit lagi, yaitu Gwen 17 menit dan Jordan 14 menit. Sehingga sudah jelas Jordan akan lebih dulu meninggal. Well, would be happier spending our last few minutes together. Saat melihat si dokter, saat itulah Gwen pun menemukan solusi untuk masalah ini. Entah bagaimana caranya, Gwen pun sekonyong-konyong masuk ke ruangan pribadi si dokter dan meminta maaf atas penolakannya waktu itu, dan ingin menebus kesalahan tersebut dengan cara memberikan apa yang dokter mau, yaitu perasoyan yang berlokasi di lantai kosong. Could have gone that day through with how I really felt in that moment. You should come. Or don't. Gwen pun berhasil memancing si dokter untuk datang ke sana, yang ketika si dokter sudah tidak sabar ingin mencicipi Gwen, tiba-tiba rencana Gwen pun mematahkan kutukan ternyata adalah dengan akan membunuh si dokter sebelum hitungan mundurnya habis. Karena seperti yang kita tahu bahwa si dokter di awal memiliki waktu 57 tahun lagi untuk hidup, yang apabila Gwen berhasil membunuhnya sekarang, otomatis iblis Ojin tidak konsisten dengan kutukannya, yang alhasil akan mematahkan kutukan itu sendiri. Iblis Ojin pun berupaya menyelamatkan si dokter agar kutukannya tidak bisa dipatahkan, yang akhirnya si iblis pun menunjukkan wujud aslinya tepat di hadapan Jordan, yang sementara lagi hitungan mundurnya akan habis. Tak ingin adiknya meninggal, Gwen pun muncul dengan jarum suntik berisi racun dosis tinggi, di mana Gwen memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri dengan lebih dulu mati, berharap kutukan bisa dipatahkan dan Jordan adiknya berhasil terselamatkan. Setelah Ojin binasa dan kutukannya berhasil dipatahkan, Jordan pun menghampiri jasad kakaknya yang di lengannya terdapat tulisan agar Jordan mengambil jarum suntik di sakunya dan menyuruhnya untuk segera menyuntikkannya, yang ternyata Gwen masih bisa selamat asalkan tidak terlambat disuntik obat penawarnya. Setelah ziarah ke makam sang ibu, saat itulah muncul notifikasi di HP Gwen yang berisi pemberitahuan tentang aplikasi kondon yang sudah di-upgrade, sehingga kutukan tersebut belumlah selesai sampai di sini.